4B, ini luas 6 luas 1,5 hektar. Nah, di sana ada mahoni, cuma kita minta ini dulu kosong. Jadi bantu minta akhirnya untuk pembukaan lahan. Makanya kalau ada air otak orang. Ya betul. Tapi diajak. Apa? Ini 1,5 hektar ya. Sampai ujung sana. Kalau yang atas, apanya itu? Tikus karet gini-gini, gede-gede karetnya. Usia berapa nih kau tanam? Mulai 2008, 2005 proses ya wis nanam. Terus sampai berjalan itu 5 tahun. Makanya ini sudah kita letak. Kecil mas, diambil untuk pertanian. Ya lorengan 1,5 hektar ini airnya nanti kita ke sana. Tembusnya ternyata radius 300 meter. Keluarnya air. Oke, assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah saya ada di Basecamp Rimba Loreng ya. Nah, kenapa saya di sini? Saya penasaran sama konservasi air. Jadi perjalanan masyarakat dan teman-teman dari Rimba Loreng dan teman-teman yang lainnya sampai bisa mewujudkan mata air yang tadinya cuma sangat sedikit dan nyaris krisis air. Sampai sekarang kita tahu, teman-teman bisa cek di sini ada sedikitnya 25 mata air, bahkan lebih 27 ya. 27 mata air. Nah, satu desa. Dan perjalanannya nggak sebentar teman-teman, berarti sangat lama. Nah, tentunya di perjalanan tersebut banyak cerita-cerita yang bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi kayak mana cerita di baliknya, kayak mana awal mulanya dan perjuangannya seperti apa. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Jadi pripun Pak? Mungkin sedikit kami menyampaikan apa yang dengan tanyakan Mas ya. Pertama, kalau sejarahnya Rimba Loreng ini memang kita berawal dari kekeringan yang 7 bulan itu kita kesulitan air ya. Kedua karena faktor ekonomi, ketiga karena faktor kerusakan alam karena sumber daya manusia tidak sadar dampak daripada kerusakan tersebut. Dan belajar kita dari kerusakan tersebut itu ternyata baru kita rasakan setelah rusaknya daripada naungan dan pohon-pohon yang kita tebang lah waktu itu ya. Namun di waktu itu ada yang mengingatkan dengan rusaknya titik-titik sumber itu, akhirnya kita sadar. Dari beliau yang mengingatkan itu kita sadar, akhirnya kita dari lintas cerita perjalanan tersebut kita memohon satu lokasi di lahan perhutani ya. Perhutani. Waktu itu kita memohon lokasi tersebut itu apa bisa dihijaukan, dan alhamdulillah dari pihak perhutani yang PK 54 itu bisa dihijaukan untuk mengembalikan daripada titik sumber mata air itu. Mulai sadar ini ya. Bisnis air itu tahun berapa? Itu 2005 itu kita rame-ramenya merusak ya. Dalam artian Gini, waktu mbah kita sungai itu nggak pernah surut, jadi nggak pernah kehabisan air. Dan dengan peristiwa apa ya, kita kalau ngomong dibilang merusak ya merusak, dengan terjadinya itu akhirnya sungai sepanjang dari ujung ke ujung nggak ada
sungai mengalir seperti itu. tidak ada. Jadi 2005 itu habis, kita 2008 kena 8 bulan musim kemarau, dua lingkungan ini kesulitan air, ada air itu di sumber Bestadang di bawah, itu pun kita butuh alat. Terus akhirnya kita berpikir singkat bagaimana lokasi tersebut itu kita kembalikan lagi supaya keluar dari mata air. Ide pertama itu munculnya dari masyarakat sendiri. Iya, dari masyarakat, karena waktu dulu itu zamannya Mbah itu sumber kan besar. Nah, dengan berjalannya krisis air itu juga diimbangi dengan pemikiran kita yang lebih modern, bagaimana sumber Singo ini bisa teralirkan melalui sumber sampai 2 lingkungan itu. Jadi kebersamaan kita konservasi keluar sumber, cuma dengan berpikir kita juga mengembangkan program itu dengan pipanisasi peralon. Dan peralon itu juga mandiri Mas, bukan dari pemerintah ya. Alhamdulillah sampai saat ini ya semua berjalan. Nah, terus sekarang ini Mas ya, dengan berjalannya konservasi 25 tahun sumber ini mulai timbul, mulai besar, ini masyarakat ini sudah mulai mengalihkan kebun-kebun ini, sudah dialihfungsikan dari kebun yang dulu telo jagung, sekarang adalah tanaman yang produktif seperti cengkeh, durian, alpukat, manggis. Artinya apa? Dari dampak konservasi ini sangat-sangat besar untuk mengembalikan daripada sumber daya manusia berpikir. Walaupun kita 25 tahun itu butuh waktu, ternyata apa? Air ini akan timbul pemikiran manusia yang lebih cerdas. Kalau nggak ada air kita nggak bisa berpikir. Gitu. Makanya banyak banget ilmu yang kita ambil, hikmah yang kita ambil dari konservasi. Kan dari membicarakan hikmah, Ya, perjalanan 20 tahun, 25 tahun ini kan nggak sebentar. Pasti ada lika-liku awal. betul. Di konservasi ini di samping banyak liku-liku juga banyak musibah atau apa Mas? Bukan musibah ya? Cobaan Tapi lebih parah ya. Coba tapi dicobain. Betul. Kalau tim di 2010-an ya, kita menghijaukan di puncak Alas Ireng itu setiap kemarau kita membawa galon ke sana dengan jarak tempuh 3 kilo. MDPL-nya berapa ya kemarin? 800 ya di puncak itu. Itu bawa galon untuk nyirami tanaman kita ya, yang di ujung itu kalau setiap sore itu bersama tim sampai teman-teman itu habis motor satu juga itu masih didombrokkan. Kalau bawa galon naik nyiramin tanaman yang sudah ditanam. Iya betul. Gerakan pertama itu nanam berapa pohon? Waktu itu di ujung itu kan di bawah sudah full tuh Mas, di Rimba Loreng sudah full, terus di Singo sudah full. Akhirnya kita memohon di konservasi hutan lindung Alas Ireng. Kita mengarah ke puncaknya dulu. Waktu itu kita menanam 50 batang. Bahkan fikus. Di sana itu sudah didirikan gubuk ya. Namun setelah didirikan rampung sudah sampai di atas tiang, itu habis dicuri orang. Sak esbesnya ya, sak tong, sak gelas, sak carete kan rencana untuk base camp di sana. Akhirnya gini, kita undur, wes ternyata kan belum aman. Fokus aja yang deket. Akhirnya yang Alas Ireng bawah itu pun masih banyak Mbak? Bentrok ya. Bentrok sama? Bentrok itu bersama masyarakat sebelah. Itu gini, waktu itu membuka lahan kan hutan lindung kan nggak boleh dibuka. Sementara hutan Alas Ireng ini yang 3,5 hektar dibuka, di bawah ditanami ramban telok karet. Kita waktu itu berseteru dengan beliau, akhirnya di samping kita perang fisik juga berperang batin ya. Kita yang kalah,
Waktu itu kambing kita habis total itu 30 juta. Itu kalau kita total rupiah ya, Buat mati Mati. karena Dari perang Bambu. batin. Oh, perang batin. Ini kisah di Rimba Loreng. Makanya nanti kalau memang real ya monggo, kalau nggak real itu sampai kayak gitu. itu konservasi di Rimba Loreng. Terus masalahnya gini loh ya, sebenarnya apa? Bentar. Sampai terjadi itu kan jenengan berarti bentuknya menyadarkan mereka bahwa Betul. ini hutan lindung Iya, untuk seperti ini. betul. Nah itu yang menyampaikan ke pihak Pelaku. itu dari pihak masyarakat saja atau dibantu perhutani. Nah, waktu itu gini, Kan yang jelas udah dapat izin perhutani. ya sebenarnya gini loh ya, tim Rimba ini untuk mengatasi masalah, kalau memang mampu, jangan dulu ke pusat. Kita atasi dulu dengan tim. Waktu itu beliau yang berseteru itu malah mongkar kan, sampai beliau itu malah gak enak lah. Padahal apa mas, fikus yang kita tanam itu 200 batang langsung dari Kediri dengan ketinggian 1,5 meter, mulai dari leses, ringin, terus raung, semua dari sana. Karena apa, 3,5 hektar itu kan dibuka, diobong, terus sampai Padang gitu. Nah itu ringkas cerita liku-liku Rimba Loreng yang hutan lindung Alas Ireng. Namun kita hari ini juga nggak diam, karena kita selalu sharing dekat dengan Pak Menteri, Pak Mandor, bagaimana di 7,5 hektar hutan lindung ini kembali fungsi seperti mbah-mbah kita. Kenapa? Di situ kan tempat harimau, ular, babi hutan, kera, semua kan bernaung di situ. Terus paling penting adalah penyimpanan sumber 7,5 hektar itu masuk di bawah sini. Itu makanya kita getol. Dan akhirnya kita untuk yang Alas Ireng belum berani ke sana. Kenapa? Di situ masih ada sisa-sisa sistem kebatinan. Jadi kita fokus menangani yang sumber lorengan dan singo yang kita tanami yang sudah masuk BKS. Karena di Rimba Loreng ini kan sampai hasil perang tadi ya dampak dan kayak gitu-gitu itu masuk orang perhutani nggak tahu lah. Gini, setelah kita harus mentok, kita aturkan ke Pak Menteri dan Pak Mandor, Pak gimana? Sampai kepala desa saling menemani kepala desa, pelakunya itu di waktu itu ada yang mendatangi Pak Mandor dan Pak Lurahnya juga situ, tapi sampai saat ini pun belum reda kan. Akhirnya kita keluar dulu lah dari ring itu, karena kita lewatnya bukan lewat fisik tapi lewat kebatinan. Dan ini ranahnya itu Di Ponorogo lah ya. ya itu loh mas, pokoknya liku-likunya Rimba itu yang di dalam hutan seperti itu, belum di luar ring hutannya itu masih ada. Waktu itu kita juga pernah, ini lanjut nggak? Lanjut. Nah, Wah. waktu itu kita di demo orang 11 ya kesini. Waktu itu ya rebutan Bukan banyak, dari titik yang sama tadi. tapi lain lagi. Oh yang lain. Iya. Yang ring hutannya permasalahannya dengan itu, kalau yang lainnya sih sampai saat ini semua sudah sadar bahwa konservasi yang ada di Mayang bersama dengan Rimba Loreng, LMDH, kelompok-kelompoknya sekarang sudah bagus. Cuma yang kita aturkan yang orang luar buka 3,5 hektar itu belum sadar. Tuh. Tapi kita tetap berharap selalu mendekat dan sharing dengan Pak Menteri yang baru ini. Tetap kita mohon 3,5 hektar itu tutup total. Bentar Pak, itu yang 3,5 hektar ditanami, yang menanami sebenarnya masyarakat lokal atau investor nanam? Bukanlah investor, itu orang masyarakat biasa membuka lahan untuk pakan ramban kambing. Artinya itu kan merusak. Padahal 3,5 hektar itu pagri alam layang. Ya.
Karena di situ satwanya ya, di situ yang kita aturkan tadi berbagai. Makanya kalau kita ngobrol dengan sesepuh tokoh Rimba Loreng ya, sekarang babi hutan kan semua ditarik di sana tuh karena tingkat kerusakan. Jadi untuk membuka semua itu kita juga ada tokoh sesepuh Rimba Loreng juga. Bagaimana supaya alam ini tidak rusak dan akan kembalinya yang satwanya dari yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan kan semua di situ tuh Mas. Iya, paham. Ini satu contoh ya. Kita kemarin disuruh ngambil foto dari DLH. Saya sampai di hutan lindung itu 5:30 masih pagi belum ada orang. Saya suruh foto sumber yang keluar dari hutan lindung di sungai. Itu sempat masuk apa itu namanya? Makhluk ya. Ya. Makhluk sempat, tapi nggak tak simpen, suruh hapus saya. Itu yang punya babi hutan. Jadi orangnya gede, ribut. Itu kejadian. Kenapa dia nggak marah Pak ya? Maksudnya itu tadi loh, kasus lahan yang dibuka tanaman itu loh. Nggak keluar konsultasi belum waktunya. Makanya dia sampai tembus di kamera. Bahwa itu sebenarnya dia minta, kalau kita sharing ya, minta tolong supaya dihentikan untuk pengusahaan. Ceritanya kan di wilayah Rimba Loreng di hutan itu kan ada keraton yang di gratis itu ada batu itu keratonnya di situ. Keratonnya tetangga sebelah ya. Keratonnya barang yang sebelah. Iya, buatan ketinggalan itu. Oke, lanjut. Jadi intinya sampai saat ini yang titik 3,5 hektar masih belum aman ya. Sudah tertanami 200 yang langsung dari Kediri itu kemarin kita nanam Mbak ya. Aku belum ngontrol lagi karena kita cek di situ masih ada hal itu. Tuh yang kisahnya hutan lindung. Kalau yang Rimba Loreng insya Allah sudah kita lepas, kita awat-awati karena tanamannya sudah diameter 150-an meter besarnya. Jadi kita hari ini fokus di PKS Cimo. Yang kendala sampai bertahan sampai sekarang. Ya. Tuh. Nah sekarang terlepas dari ini Pak, terlepas dari yang 3,5 hektar yang masalah itu, problem teman-teman Rimba Loreng ini dari awal sampai ini kan nggak mudah kan tentunya. Kita agak kembali lagi ke belakang. Iya betul. Kan nggak mudah nih. Mungkin nggak oleh nopo sih pasti. Pasti. Nah itu Pak. Namun gini, beratnya di konservasi itu kita kalau mendengar dan menerima cemoohan seperti itu ya, itu kalau nggak kuat tanpa ada dukungan dari keluarga itu tugel Mas. Itu bener tugel. Banyak kalau hanya kaleh bayar kayak apa. Nah itu loh ya. Itu banyak. Tapi kita tetap gini loh ya, karena air ini kan sumber penguripan. Tanpa ada air, otak pikiran manusia akan mati. Bahkan wilayah itu nggak mungkin akan berubah dari tingkat fisik, ekonomi, pemikiran, kemajuan nggak mungkin. Itu kekuatan kita yang ada di Kulon pribadi ya. Karena gini, kalau Rimba Loreng itu logo lah ya. Tapi yang paling sulit itu loh hati naluri. Karena apa? Kalau kita ngobrol di teman-teman itu, kenapa namanya Rimba Loreng? Rimba Loreng ini kan kita Rimba Loreng kan logo ya. Tapi yang paling penting itu kan hati. Apa sih manfaatnya Rimba Loreng ya? Oke lah, tenarnya dari Rimba Loreng itu satu logo. Tapi tanpa diimbangi dengan kekuatan
lengenam ati amrih alam iki tetep lestari sak isine sak sembarangi mulai sing katon karo sing gak katon, sing ilang karo sing ngalih amrih kembali lagi ke situ gak dikuati sama iki lho Mas. Itu pasti akan tugel kabeh buyar. Karena ini bukan program dadakan, bukan program Ya, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. program panjang. Bahkan ini tidak ada habisnya. Ya. Iya. Tapi hikmahnya kalau memang ini sumber ini sudah jadi, konservasi ini lah semua hadir. Cara jenengan teman-teman untuk mengumpulkan dan menyadarkan teman-teman sampai banyak, sampai ikut. Ngapunten, ngomong kayak gitu deh, ngomong air ini konservasi itu kalau di kampus bisa Pak, tapi kalau di kampung ngapunten ya kan Iya. susah gitu loh. Oke. Gini, di Rimba Loreng ini kan kegiatannya nggak hanya di lapangan ya. Ya, Di sisi lain ada kelompok LMDH, lembaga masyarakat dekat-dekat. Di situ kebetulan kita juga yuk anggota LMDH, ya anggota konservasi. Di situ kita mengambil satu waktu selalu mengedukasi dan memberikan satu harapan ke semua anggota masyarakat. Karena Pak LMDH ini kan semua juga pelaku penyelamat di sana juga. Terus belum nanti di lingkungan, setiap lapangan kalau di lingkungan sini kita pasti selalu ngaturnya betapa pentingnya satu pohon. Butuh waktu Mas, kenapa? Sama mengaturkan kalau ingin ada. Tapi alhamdulillah kalau di kelompok ini ya cerita lagi ya, di kelompok yasinan ibu-ibu ini di sini masih berlaku setiap satu personel itu minimal 10 batang dari 1 tahun. Nanti kita ambil, kita tunggu. Ini artinya untuk mengedukasi penyemat. Nah, minggu kemarin kita ngambil 40, ya beliau kita kasih uang. awal-awal dari mana uang itu? Tapi ya gak ngerti loh Mas, moro-moro gini loh ya Pi. Sampai lek tanya uang itu dari mana, kita nggak bisa menjawab, uang itu tidak dianggarkan. Iya. Yo moro-moro sesuk aku bayar iki yo kan duit data itu lek jenengan tanglet ngoten petunjuk dari alam semesta. Maksudnya roba kantong aja Pak. Ya bisa juga. Karena apa? Karena gini loh ya, Ya. 40 batang ini akan menghidupi ribuan umat. Entah nanti ditanamnya di lingkup Kabupaten Ponorogo atau entah nanti di luar. Lek lo yakin nanti 1 batang ini akan menyelamatkan. Ini mengedukasi. Oke. Ya harus kekuatan kesadaran itu. Akhirnya gak krowoso. Gak kroso. Ya gitu gitu. Lek dibuat kroso gak ketemu Mas konservasi, apalagi hitung-hitungan. Ya. Satu contoh hari ini jenengan sakit dugi ten Desa Wayang ya, bukan basecamp lah. Desa Wayang Dusun Putih ini ya karena konservasi. Dan ini bukan Mariono, karena ya ini kesadaran dari tim-tim rimba. Dan tim-tim rimba ini bukan hanya satu tim, semua memang sudah ambil bagian, peran serta. 25 tahun semua sudah sadar. Berat kan? Berat. Makanya teman kita yang di luar wayang itu ada yang putus habis 30 juta hari ini dilanjutkan nih karena kekuatan batiniahnya enggak. Maksudnya di luar wayang Kan seluruh satu kabupaten Ponorogo ini kan ada 20 sekian KPA ya, masing-masing. Tuh salah satu ya Rimba Loreng. Jadi gini, kemenangannya di Ponorogo itu seluruh desa itu punya KPA. Tuh. Dan di masing-masing KPA itu punya cerita sendiri, punya perjalanan sendiri, punya areal sendiri, punya ladang sendiri, berat, mudah, ringan, terjal, itu punya masing-masing punya cerita.
Oh, yang habis 30 juta sampai nggak dilanjut karena itu bukan di daerah ini, Bukan. di proyek ini ya. Bukan. Ya. Keren. Kalau dihitung sini lebih dari 30 juta. Mau bilang ngomong Iya, gitu jelas nggak? lah, jelas. Kelihatan ya, kelihatan. Nggak ada nilai. Tapi gini Mas, jangan ngitung masalah habis ya. Kita bangga. Masyarakat hari ini berpikirnya lihat, berbondong-bondong sudah bergeser ke tanaman produktif karena konservasi air sudah muncul. Ini ya bukti nyata buah konservasi. Dulu nggak ada air, jangankan jambu, rumput aja enggan. Sekarang duren. Kalau ini kan karet ini ya, karet kebo ya? Karet kebo. Ini kan satu kebun. Iya. Berarti Dulu nggak bisa nanam alpukat, sekarang bisa. Sekarang dari rumah ke rimba luring semua tanaman kanan kiri buah. Itu satu nilai. Makanya di depan air itu penguripan. Orang yang otaknya dulu itu bendul dengan adanya keluar air mesti encer. Gini Pak, oke lanjut. Merinding aku. Makanya kalau seneng dengan konservasi. Gini, mulai start awalnya sampai ada tanda-tanda alam ngasih mata air baru atau Ya. debit air yang tambah, itu pertama kali itu tahun berapa jalan? 2005 kita konservasi di Rimba Loreng ya. Iya. 2 tahun kita wirawiri di Madiun, di kantor Madiun ya. Kita memohon lokasi yang 1,5 hektar itu sampai Maksudnya apa? Laudes, Laudes. ya Madiun, yang sebelah Proliman Iya, masih iya, itu. iya. Terus kita senengnya habis hujan itu berjalannya tanaman terus semakin deket, 1 minggu nggak habis. Oh berarti ini akan muncul lagi kembali dengan sejarah mbah-mbah dulu bahwa sungai ini nggak pernah surut, nggak pernah kering. Nah dengan perjalanan itu kita dengan tim-tim itu terus, yang paling berat waktu itu kemarau. Karena kita harus nyirami dulu, nggak semudah Nyirami ya. di depan rumah kan enak ya. Kita nyirami jauh. Galon. Galon. pakai motor bawa jerigen, Jerigen. nanti pulangnya bawa ramban. Itu anakku luru, pokoknya waktu itu ketua kulo wakile anak-anak itu semua terjun di konservasi. Bahwa yang mendukung dengan berjalan sampai hari ini ya istri. Tanpa ada dukungan dari keluarga nggak jadi mas konservasi. Kenapa? Kita dinilai nggak hukum tak bayar kok. Iya, benar. Makanya aku keinget ini Pak, kata-kata wali kok orang edan. Ya Allah mas, aduh ya habis. Makanya ya apa ya mas, sekarang ini sudah 25 tahun ceritanya tapi lebih lah mas ya. Dengan berjalannya itu akhirnya semesta itu memberikan satu hadiah ke kita lah. Satu, ini bukan pamer lah, semesta selalu menyambungkan dengan orang-orang yang baik. Sampai hari ini nih yang terang ya sering Mbak Inu, Mbak Rina, Mbak Inu nanti ketemu kita dengan orang-orang baik. Bahkan Ponorogo kita nggak tahu, sekarang nggak tahu. Bahkan setiap kita kenal dengan kenal orang baik. Bahkan sampai hari ini kalau heran dengan Dinas LH itu semua orang baik. Ini satu kemenangan alam semesta. Itu loh mas. Mulai tahun berapa Pak? Dengan mulai ngerti hasilnya, hasil pertama itu. Wah, air ada. Terus kemudian ada orang yang tadinya agak susah. Oh iya sih, ono banyu sih di air. Itu 2012 ya.
2012 berarti perjalanan tahun ke-7. Ya, 2008 kita kena demo. Ngatur nih kita dikani wong ku, akhirnya kita debat orang Menemukan antara warga lain. harga sini. Waktu itu gini sejarahnya, airnya kan masih kecil, ya jangan diambil untuk apa ya, nanam lah, karena diminum pun belum cukup. Akhirnya beliau juga sadar peralon yang dipasang dari sini ke sini akhirnya diambil semua, diringkes. Masih berat untuk minum. Habis itu berjalannya waktu, karena air itu masih kurang, waktu itu kita juga ada sumber bor juga di atasnya. Di atas ini ada sumber bor. Tuh mas, sebenarnya banyak liku-likunya apa ya? Ya seperti itu. Kalau yang berat-berat gak usah diatur nih, wah berat kape loh mas. Yang paling berat keluar satu. Waktu gesekan di hutan lindungan Asirang, beliau itu nyerang lewat batin. Bahkan kalau bisa itu enggak hanya Rojokoyo kulo, sak wongi. Mati. Iya, itu yang paling berat. Segininya aku. Jadi kelek randang di kulit. Kenapa dia nggak ini pohon-pohonnya aja? Ini loh mas, orang tuh kalau hanya memikirkan diri pribadi dan hasilnya sendiri tanpa memikirkan dampak nanti di 2025 tahun, ya ketemu. Ya, Padahal itu bukan areanya wilayah dia itu sudah di luar wilayah. ya termasuk kuat ya orang. Maksudnya dia tahu itu hutan lindung. Mesti ini kan ya udah ada teguran dan lain-lain dari pihak perhutani. Tapi hebat ya, maksudnya dia bertahan. Sampai ya waktu itu gini loh, sampean sopo, aku wis izin sopo jenengan, si A si B, aja sampean terus nih loh yon, pedet kabeh sampean. Yang bilang kayak gitu, dia. Iya, yang bukan sampean jauh pedet kabeh, karena waktu itu kita dengan ketua itu dipanggil di sidang di Asper. Karena apa? Foto yang kita ambil langsung dimunculkan di kantor pusat. Kita dimarahi. Dimarahi kenapa Pak? Seharusnya nggak boleh diperlihatkan, karena sangkaannya kita wis dirusak, dibuka. Harusnya kan pihak Asper kan berterima kasih ya. Ya, Dikasih tahu. iya mas. Terus akhirnya gini, cerita itu akhirnya reda. Pulau matur gini, mohon izin bapak, bahwa kita memunculkan satu foto ini bukan kok menjatuhkan kepemimpinan dari bawah sampai pusat sini. Paling enggak setelah ini ada satu sifat ikut menangani bagaimana hutan lindung itu bisa ditangani. Kenapa? Satu, kita ini sudah benar-benar merasa risih bahwa 7,5 hektar, 3,5 hektar dibuka untuk ini, bahkan ini untuk menaungi daripada satwa sumbernya. Saya kira mas ringkas cerita, waktu itu memang semua itu berat, perhutani itu belum welcome dah. Alhamdulillah dari hikmah itu sampai hari ini semakin dekat. Semua perhutani di Kabupaten Bogor. Entah dari itu atau mungkin dibantu dari pendekatan dinas-dinas terkait. Pak Rinba Loreng sudah mengawali waktu itu. Waktu itu ya berat mas, musim-musim. Musim-musim. Tapi tujuan kita kan bukan merusak, memberikan daripada kerusakan. Terus paling berat lagi gini, kita dengan kehutanan juga ya dikasih saran. Ada satu sifat ketakutan juga, Rinba Loreng itu kan dihijaukan, harus ada satu prosedur yang benar-benar kuat. Artinya kita disuruh mengajukan PKS itu, karena nanti tanpa ada satu kekuatan, khawatirnya nanti ada pidana, itu kita sempat khawatir. Dan alhamdulillah PKS-nya itu bisa tercetak, silaturahmi bisa berjalan sampai hari ini.
Jadi rimba loreng ini juga belajar tentang apa ya, pidana, tentang pasal, tentang lokasi, tentang peta. Sebelum kita menanam itu harus benar-benar detail. Tidak seperti yang dulu loh ya. Jadi dulu kita ini hanya memohon 1,5 hektar rimba loreng sakit dipun hijaukan apa boten, belum pimpinan boleh. Tapi harus kuat lagi ada perjanjian itu. Ceritanya sampai di situ juga gitu loh. Makanya hikmah daripada itu juga bagus juga. Tambah ilmu lah paling. Ya, dan memang harus Ternyata harus seperti itu. betul, Mas, betul. Karena nanti khawatirnya kalau tanaman ini sudah jadi ada program progres baru ditebang kita yang betul. Tapi ya janganlah kita setiap ada pertemuan kita memohon. Oh, kalau petak 54 itu yang dimohon itu kan hanya 200 meter keliling, jadi tidak mengurangi daripada hutan produksi. Dan yang diminta rimba loreng itu kan lahannya gersang, tidak bisa ditanami dan tebing di setiap lokasi yang dimohon. Betul, Mas. Seperti itu loh. Perjalanannya ya seperti itu. Sekarang Pak, hasil sekarang yang sampai ada yang terbaca 27 titik mata air, berapa kecamatan Pak yang merasakan manfaat air itu? Kalau air ini kan untuk pertanian, jadi sampai atas ke bawah. Artinya kalau kemarin ketemu Pak Joko ya, yang beliau ada sambung jenangan, termasuk dampaknya di bawah. Karena air ini kan digilir. Gak hanya satu kecamatan ya Mas. Iya benar. Oh sampai jenangan juga. Sampai kota. Kota ya IN nomor 2 itu bilang Masuk airnya dari sini. Iya untuk pertanian. pertanian. Dan PDAM juga ada ya untuk Yang dari Beji. Dari Beji bawah itu juga PDAM juga. Ya sebenarnya sumber itu sudah ada sejak dulu lah ya, Ya. cuma tanpa diimbangi tentang penambahan pohon dan penyelamatan daripada radius sekian meter per titik sumber. Iya habis lah, percaya bro, habis. Makanya di samping ada satu rimba loreng itu punya perdesnya, kita juga sering bersosialisasi dengan pemerintah desa betapa pentingnya daripada radius sekian meter itu harus ditanami tanaman yang benar-benar nggak ditebang. Salah satu yang manggis, dari radius 100 meter 200 meter kan manggis. Di samping ekonomi dia kan juga nggak merugikan lokasi. Seperti itu kita pendekatannya kalau di sumber-sumber yang dekat pemukiman di pemajikan seperti itu. Buat memotivasi teman-teman ya, yang mungkin punya pikiran buat wah daerahku yo itu di kono itu bisa ya. Iya. Dengan ringkas mawon Pak, ternyata untuk menghidupkan air kita melakukan penanaman pohon penangkap air itu butuh yang enak aja nih skip di sini enak-enak ya. Sini. Butuh berapa tahun sebenarnya? 7 tahun lagi. Tadi kan 2012 mulai ada tanda-tanda air muncul. Nah, kalau kita mengembalikan konservasi itu sebenarnya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun Mas. Tapi itu tergantung kita untuk monet tanamannya. Kalau ditanam hanya ditinggal nggak bisa 10 tahun. Tapi 5 tahun itu sudah terlihat kok tanam. Kita pupuk, kita damir. Sampai sekarang lagi dengan ingat Pak, sampai sekarang ada udah berapa ratus yang dengan tanah. Gak dihitung ya Mas Yo. Kalau jenengan mau ngecek ya di rimba loreng sama singo sama tanah lasireng
Itu. menanam sampai sekarang masih menanam loh. Oh iya masih. Setiap Bibitnya masih banyak itu. setiap labu kita nanam. Karena untuk kemarin terakhir dengan I, IAIN. IAIN juga nanam program ekologi nanam. Iya. Kita nanam 300. iya. Sebenarnya tanaman fikus itu aman untuk kita tanam dari apa ya, tanaman awal ya, misalnya pot gitu di rumah gitu ya, di penangkaran lah gambarannya. Iya. Sampai aman untuk kita bawa itu usia berapa loh? Tergantung. Hmm. Kita hari ini nyemai, kita tanam sok labu, oke nggak apa-apa. Jadi 1 tahun. nggak ada batasnya. 1 tahun udah aman. 1 tahun jalur udah aman. Ketinggian 30 ya wis siap tanam nggak apa. 30 cm. Tergantung kebutuhan. Kalau hari ini di Ponorogo itu masih kurang-kurang stok fikus. Rencana tahun depan ini 1000 batang kita masih ngumpulkan Untuk Ponorogo. komunitas Ponorogo. 1000 masih kurang. Kurang mas. Karena kita start nanam itu ratusan nggak 50 Pak. Karena 500 batang. Terus kalau saat ini loh ya dikonservasi di Baloren KPA ini terus satu kelompok komunitas hijau ini lebih simpel. Jadi kita kalau nanam itu nggak membebani wilayah yang mau kita tanam. Jadi yang bontot dewe. Iya. Dan sekarang kita ada minimal 3 tahun untuk memonet lokasi yang kita hijaukan. Jadi selama kita nanam sampai 3 tahun ini kita monet terus. Iya, 20 KPA ini bersatu, kita monet sampai 3 tahun. Kenapa? Mengingat bibit ini mahal. Mahal dalam arti tidak dijual dan tidak Iya. dibeli ya mas. Tuh. Monggo kalau mau minta Ya gitu. Gantian terus ya. main terus. Dan konsepnya arisan. Arisan. Muter. Nanti di Gantian. sini di Pudak, nanti pindah sana, pindah selama 3 tahun. Iya. Nah, 20 kali 3 tahun. Kalau yang terakhir kemarin setelah kita apa ya mas ngobrol banyak yang tertarik, akhirnya muncul kelompok baru di wilayah satu kabupaten Ponorogo dan masing-masing wilayah. Balong kemarin juga masuk karena kita sering mengedukasi, ayolah hati-hati tentang sumber. Bener ya, avatar. Oh, jadi air. Oh iya bener mas, tenang. Sekarang Leo, kita belajar waktu itu memang pemahaman. Tentek nih zaman bagus tuh. Karena sini ekonomi, semua kehidupan. Aku pelaku ini juga pelaku. Jadi esok budal sore budal. Waktu aku sih rusuk, gak rusuk. Apa ya? Satu gelondong berarti sok 6 kelar aku belum telat. Tapi ya hikmah dari peristiwa itu aku kena musibah, kena gerobak 1 polsek juga itu pas bangun rumah itu. Aku habis kena 3 juta. Kalau itu Kita digerobak, ya memang kita menggunakan kayu dari hutan sih. Kita sudah izin di Pak Mandur, tapi Pak Mandur skupnya kan dalam. Ya, keluar dari wilayah sudah kapasitasnya wis lain. Makanya kita juga meling ke teman-teman ngati-ngati, nggak usah nyelungan. Berat. Baik kalau meling, tenang pesen ke teman-teman kalau mau menghijaukan konservasi di hutan, izin dulu ke Pak Menteri dan Pak Mandor. Radius sekian ini ada enggak titik sumber? Kalau memang dari 150 ada titik sumber, izin jaluan. Kalau sering supaya enggak ada konflik. Ya, alhamdulillah hikmahnya 25 tahunnya kita saat ini semua baik. Mas takut.
Sebelumnya yang punya wilayah perhutanan itu lah kayak ular serit. Kemarin yang beliau Pak Tono almarhum Iya. ya yang wakil Getah. Iya. Kita ketemu di Balong tuh mesti enak orang. Entah beliau diceritai orang-orang kita nggak tahu. Tapi moro-moro orang-orang itu baik. Saling nyapa gini. Padahal kita nggak cerita. Iya. Tidak terasa. Berkesan soalnya. Tuh. Terus kita sering hutan itu rawan. Kita sering ngobrol ke Pak Mantri, hutan itu rawan Pak. Harus hati-hati. Artinya kalau satu musim kemarau hutan dengan aman, artinya dengan sudah bisa merangkul dengan masyarakat. Tapi kalau di situ masih ada kehutanan, artinya di situ masih ada satu kerenggangan. Ini yang kita aturkan tentang wilayah di sini. Dulu sama, karena sumber daya manusianya berpikirnya hanya satu jalur, hanya satu menutup menang kiri, dan dua ikum ini sebetulnya. Tapi kalau itu dilepas, yang rugi siapa? Le alas kopong sopo sing rugi. Kan ya kita. Rumah musim hujan banjir, terus semua tanaman yang untuk konservasi itu mati semua. Tapi Aku di dalam kan lihat banyak penghargaan. Mulai muncul pertama kali penghargaan tahun berapa? kulo ya gak ngerti ngono dalane ya sama kanca-kanca ngono Mas. Itu dari aku wis gak ngiling-ngiling kuwi. Enggak pertama itu enggak, maksudnya nanti saya kan teman-teman bisa, aku paling enggak saya bisa tahu. Oh, pertama dihargai tahun ini. Justru ngene Mas ya. Aku justru gak suka sing ngono gak tak goleki. Kenapa? Ya. Itu bukan satu patokan. Ya, bukan patokan. Yang aku Enggak, harapkan. saya pengen tahu ini, Pak. Pengen tahu. Yang saya aku gak ngiling-ngiling yo gak nulis waktu itu Mas. Iya. Karena bukan harapan itu. Harapan kita memang belajar dari peristiwa 2005 2008 peristiwa geger. Terus realnya aku delek ini Mas Heri yang dinas kehutanan itu real semuanya Pak. Oke, ini mohon. Pertanyaan saya tak ubah sedikit, tapi tujuanku masih sama. bukan ke penghargaannya. Mulai teman-teman ini terpantik lagi, bukan terpantik ya. Iya. Mulai teman-teman ini tahu ada dukungan dari pihak luar. Itu tahun berapa? Pertama kita PWI tahun berapa Mbak kita diundang? 2023. Pak Giri? 2023. 22 apa 23 ya? Ya 2023. Baru berapa tahun yang lalu? 2022. 22 antara 22 23. 2022. Oke sebenarnya gini, ini masih satu ketelisipan ya. Iya. Ini tetap sebenarnya yang memantik ini juga program pemerintah. Satu, di tahun itu Tahun berapa? 2005 belum. Oh, dari 2005. 2005 itu krisis air, kesulitan dari pemerintah itu harus mendirikan program jambanisasi. Kebetulan kita ya diajak supaya masyarakat itu bagaimana bisa UDF. Lah wong Banyu ini lho ndak enek. Kok iso nggawe jeding kayak 3 bulan harus UDF kabeh sak dusun. Akhirnya kita diundang di Dinas Kesehatan. 2005 kita itu konservasi kita jalankan bagaimana pulih lagi ketimbang dengan Dinas Kesehatan supaya ini benar-benar berjalan. Itu juga satu pemantik juga. Kenapa di depan bahwa air ini benar-benar nanti saya ngobrol sendiri. Iya. Nah, makanya kulo waktu itu juga diundang Mas di waktu itu di Sawo. Katanya diundang ya. Bersosialisasi tentang air. Ya waktu itu kita juga diundang
ke jambanisasi. Kok bisa 3 bulan bisa UDR dari 400 sekian jiwa. Padahal jerone ya sembuh lakon. Kita membantu gawe sapi tank, kita membantu membuat satu lempengan gendang terbang. Ya seperti itulah caranya ya. Ya. Nah makanya air itu kunci utama kehidupan. Sembahyang itu tetap air pertama, itu juga air pertama, itu sangat kesucian. Nah boleh tidak, yang saya boleh tidak debat tentang agama, nonton gak cetol, apalagi tentang kunci utama kesucian ya air. Aiso ngalah. Bukan kok kita ini munafik ya. Baik kenapa kita selalu memberikan kekuatan konservasi, kekuatan aman mereka konservasi wilayah sampai yang tenono terumbu tahap mereka dari ya wis tuh Pindah ke wayang. Sama ini. ya, pindahnya meniru aja meniru aja, kita siap membantu tentang mengonservasi di wilayah lain. Dan lepas itu bukan kita, tim, semua masyarakat yang memantik ya semua masyarakat. Oke, teman-teman, aku mau lanjutin sekarang ini teman-teman. Jadi terus kayak gitu aja, nanti jenengan ambil pelajarannya. Terus yang jelas kalau teman-teman penasaran langsung aja datang silaturahmi ke sini. Selalu ada, sekarang banyak air. Durian ono, alpukat ono. Sekarang datang ke Desa Wayang, Kecamatan Pulung. Duku Mutih. Dukunya Mutih. Duku Mutih, Ponorogo. Ada di ngene Google Map Desa Wayang. Itu nggih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Keluarnya air.